Kerana apa? Kerana apa saya balik ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Ada membatalkan sebab korek dengan Fuji sementara waktunya mepet sekali. Katanya Fuji sangat marah sama. Okey. Kamu mau jawab atau kita tutup saja di sini? Jadi kan Okey lah, jawab aja lah bro. Okey. Bismillah aja. Aku bilang lah sama Fuji, aku cakap ini semua salah faham. Kalau misalnya dengan terjadi ini buatkan kamu rasa sakit hati apa sama aku minta maaf. Salam lo. salam. Okay, let's go. Dia gugup tahu ke sini. Okay, jom. Mari. Mari. Gugup ya. Tak, okay bro, santai. Soalnya waktu itu aku undang kamu janji, iya ayo tapi hilang. Oh, sorry ya bro. Takut ya? Tak, bukan takut. Waktu itu bulan Ramadan kan? Mm-mm. Waktu itu busy sikit, banyak hantar orang ni. Oh. Busy life waktu itu. Iya, tapi emang mau ke sini atau enggak? Mau lah ni datang ni. Oh, datang ya, walaupun Iya. agak lama ya. 2 bulan, 3 bulan aku ngundang kau itu. Pikir juga macam, ya Allah. Takut juga ya? Tanya-tanya orang juga. Tanya-tanya ya? Iya. Apa kau takut? Tak ada lah. Pertanyaannya. Dah, main aja lah bang. Iya, ini udah main kita. Aku tuh udah baca semua pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ada Alright. yang dari fansmu, ada Okay. kayaknya dari hatersmu juga. Ada haters juga. Jadi aku udah combine semuanya, pertanyaan-pertanyaan itu ada yang dari haters, ada yang dari fans. Alright. Tapi sebelum aku tanya itu, aku mau tanya pertanyaanku sendiri dulu. Okay bro. Aku tuh penasaran sama awak ya, panggilnya apa ya kalau sana? Kamu ya? Okay. Kamu itu sebenarnya backgroundnya apa? Anak orang kaya? Okay. Ini tengah shoot. Ini udah shoot ini. Ini udah shoot kita. Oh, udah mulai? Udah shoot, udah Oh, mulai. kayak gini terus main ya? Iya. Oh, enggak ada assalamualaikum. Nggak ada. Udah tadi kau assalamualaikum tadi kan udah. Oh, okay. Background kau apa? Sebenarnya orang kaya atau bukan? Okay, jadi sebenarnya okay, jadi ceritanya macam ni. So ayah saya orang Arab. Iya, saya tahu Tahu tuh. kan? Tahu. Ayah saya orang Arab Palestina, tapi pindah ke Jordan lah. So mak saya orang Malaysia. Malaysia. Ya, so ayah saya ni daripada kecil setiap kali saya balik sekolah saya akan bantu ayah saya kerja. Oke. Yes, ayah saya arkitek lah. So macam kebanyakannya kalau macam masjid-masjid yang berada di Malaysia banyak ayah saya yang buat. Beliau tuh arsitek. Ya ID lah, buat ID, interior design. Oh, tapi bukan orang kaya Malaysia gitu. Orang kaya nak cakap orang kaya Malaysia Kayak tu sultan tidak gitu bukan? bagi saya tidak lah. Bagi Cuma kau tidak. alhamdulillah lah. Macam kalau daripada segi wang semua tu, yes, memang dia dikira kaya jugalah. Kira kaya tetapi dia mengajarkan anak dia supaya be humble. Be humble. Be humble. Kalau macam saya pun kalau macam daripada kecil pun kalau nak wang harus cari kerja, bukan suka-suka dibagi wang. Oh, didikannya bagus. Yes, dikannya bagus. Makanya terjadinya Aisar Khalid. Oh, gitu tuh Rasa- awalnya. Kau berapa bersaudara? Saudara tu adik-beradik. Adik-beradik. Adik-beradik 3 orang. Kau paling tua? Saya nombor 3. Oh, kau nomor 3 bungsu berarti. Ya, saya bongsu. Tapi saya ada 2 mak lah. Iya, katanya ada 2 ibu. Ya, saya ada 2 ibu. Tetapi Kok bisa ada 2 ibu? ya Islam kan bisa juga. Oh, paham lagi. Oh, iya. Islam kan bisa 4. Oh iya. Iya, betul. Aizar jadinya mau 4 nanti istri. Bentar ya. Indonesia 1, Malaysia 1. Tak. Kurang bang. Udah bang. InsyaAllah lah. Tak. Tunggu dulu, lanjut Saya pun dulu. Yang takut. 2 ibu dulu. Santai. Okey, santai 2 ya. ibu. Tenang. Okey, baik. Tenang. Takut kali salah. Banyak ngomong. kali ya. Okey. Ibu. Okey. Ibu So, 2. ibu saya. Dua. So, ibu saya memang ada 2. Dua-dua orang Malaysia lah. Tapi sewaktu ibu saya sewaktu ayah saya yang kahwin nombor 2 ni memang tidak cerai lah sama ibu. Oh, okey. Jadi tetapi daripada ibu nombor 2 ni saya mempunyai 2 adik. Oh, So, saya ada 2 adik, lagi. tetapi sekarang ni ibu saya yang nombor 2 ni udah enggak ada, udah meninggal. Oh. Kanser usus udah 2 tahun lah. So dia udah meninggal 2022 ke 2023 kurang lebih lah. Jadi di kanser 2 tahun ibu saya yang jaga. Oke. Jadi Jadi kau selama dia sakit tu memang ibu saya yang jagalah sampai dia meninggal ibu saya yang jaga dia. Oh, rukun sekali ya. Ya, mak saya memang orang yang hebat lah. Iya. Karena tak tahulah mungkin karena ibu saya kerana agamanya juga bagus kan. So dia memang orang yang tak tahulah ibu mana boleh
sehebat ibu saya tak tahulah. Iya, salam buat karena ibu, dia sangat-sangat luar biasa. sabar lah, sangat-sangat sabar. Susah lah. Susah lah. Paham. Ya, macam susah mau cari perempuan yang boleh yang kahwin lain tetapi masih rapat, masih baik kan. Susah lah. Hebat lah. Hebat. Sar, Iya. mau punya istri 4 atau 2 atau 1? Ini ada pertanyaan soalnya tadi. Aduh. Dari netizen tuh ada yang nanya. Oh, ada yang tanya juga benar, ya? Ini benar ada yang nanya. Oke, tapi sejujurnya memanglah kadang-kadang memang niat kita mau kahwin satu juga, tapi kita nggak tahu kan apa yang akan jadi dekat future kita. Kadang-kadang orang boleh cakap, kadang-kadang sekejap, contohlah ibaratnya orang-orang yang beragama memang dia buat kebaikan, tapi satu kesilapan dia buat habis semua. Tapi saya pun tak boleh nak menjanjikan juga, tapi insyaAllah lah saya cuba menjadi seorang suami yang baik, suami yang setia lah insyaAllah. Okey. Tapi saya tak boleh nak janjikan tiba-tiba sekarang saya ngomong, tiba satu hari nanti saya kahwin juga. Kita tak tahu kan, kita kan lelaki kan, kadang-kadang kita ada Silap. kita ada silap juga, kita ada nafsu juga atau apa. Betul. Kan? Paham. Jadi apa mau kahwin berapa? Kalau saya satu. Karena kalau 2 saya hilang kepala. 3 tangan hilang. 4 kaki buntung. Oke. Kalau saya gitu. Tapi enggak Oke. apa-apa, itu jawaban bagus daripada nanti ngomong A, perbuatan nanti B, orang lebih tidak respect ya. Yes, betul. Oke, ada pertanyaan sebenarnya dari netizen. Ku tuh pengen tahu, katanya kamu itu pengusaha di Malaysia. Iya. Pendiri satu perusahaan mega holding. Mega holding. Iya. Yang berhubungan sama advertising. Betul ya? Advertising ya. Itu betul. Memang saya ada usaha juga, which is my company name is AKK Mega Holding lah. So dekat dalam AKK Mega Holding tu akan ada juga a few business there lah. Kadang-kadang saya tidak berkongsikan semua yang di dalam social media tu, saya tidak kongsikan semua Iya, juga. tidak posting semua. Kadang-kadang kita harus bila semakin hari kita tunjuk diri kita, makin ramai orang yang iri hati sama kita. Oh, pilih-pilih. So macam jenis saya, I'm just being humble. Kadang-kadang aku pun enggak cerita macam pasal apa yang aku buat, AK Mega Holding semua aku enggak cerita, tapi orang yang cari-cari itu. Iya, orang yang cari-cari so, tahu. Itulah, karena abang tanya aku bilang lah. Iya, berarti kan kalau kita tengok begitu, berarti harta kau kan banyak. Itu aset Mega Holding kau itu, perusahaan kau berapa besar? Oh, mak. Hah? Ada kau punya uang ratusan miliar? Boleh jawab ke? Boleh, iya nanti kita bip aja, biar orang udah tahu. Aku aja yang tahu. Tenang, aman. Nggak bagus kan kalau orang tahu. Kita pengen tahu, ada ratusan miliar kah? Nanti kita bip aja. Ratusan miliar ada? Sedikit kali. Sekarang kan itu kamu udah punya usaha. Ya, alhamdulillah. Punya kemakmuran lah ya. Ya, alhamdulillah. Kenapa kamu bisa jadi content creator? Itu yang orang bingung. Nggak tahu lah, kerana mungkin saya ni saya mula content creator waktu umur saya, mulai main Instagram waktu umur saya 16 lah. 16. Dulu saya main bola untuk Iya, aku tahu. provinsi Kamu kan. pemain bola dulu. Main bola. Start dari itu saya mulai main konten lah. Gara-gara apa kamu main konten? Mungkin karena memang suka, minat. Oh, lihat-lihat terus bikin. Iya, betul. Oke, tapi itu udah punya perusahaan sendiri saat itu? Belum lagi. Oh, belum. Oh, seiring berjalan. Seiring berjalan. Oh, itu awalnya. Betul. Semacam sebelum saya datang ke Indonesia ni pun, saya pun udah ada beberapa bisnes di Indonesia ni sebenarnya. Cuma saya tak kongsikan je kat orang. Oh, kamu nggak ngasih tahu orang karena kamu nggak mau itu gitu. Betul. Nah, sekarang kan kamu pertama bikin konten itu, konten apa kau bikin? Dulu konten main bola juga lah. Main bola. Lepas tu saya start dekat dalam industri ni waktu saya mulai main bola. Lepas tu saya udah habis sekolah masuk model. Oh, konten-konten kayak so start main dari bola. model, Okay. model pergi ke acting, baru pergi ke content creator. Oke, jadi konten-kontennya seputaran itu. Betul. Terus kenapa bisa kau moving ke konten yang berbagi? Gara-gara apa? Oke, so sejujurnya macam saya waktu saya mulai YouTube dulu, saya mulai YouTube waktu COVID. Oke. So sebelum saya buat konten-konten berbagi ni pun saya banyaklah buat konten-konten challenge, so saya eksperimen dan sebagainya lah kan, which is ramailah content creator buat benda tu juga. So waktu dulu saya pernah ada viral lah sesuatu. Kita biasalah content creator kadang-kadang kita ada silap juga dengan umur kita, macam umur saya kan sekarang kan masih muda kan. Jadi blunder gitu. Blunder tu apa ya? Kayak masalah, Masalah. problem.
Tak ada. Gara-gara ada juga konten? lah. Gara-gara konten. Oh, pernah? Kadang-kadang biasalah. Kadang-kadang sebagai seorang content creator tu, kadang-kadang kita ingat benda tu betul. Tetapi sebenarnya mungkin benda tu betul untuk kita. Tapi kadang-kadang kita tidak menjaga hati orang lain jugalah. Pernah itulah. bikin konten jadi masalah. Ya, pernah juga. Di mana di Malaysia? Di Malaysia pernah juga. Bukan satu kali, ada beberapa kali. Cuma itu macam bagi saya setiap kesilapan apa yang saya buat ni, which is itulah sebagai proses diri kita untuk menjadi orang yang lebih matang lah. Soalnya aku ada baca berita katanya dengar-dengar kamu pernah sempat dituduh penipu di Malaysia gara-gara konten itu. Gara-gara konten itu. Bukan. Tapi yang penipu ni juga ada juga, itu kemarin lah ada lah. Oh, baru. Betul. Ni aku boleh cerita dikit. Cerita. Okay, so jadi biasalah macam saya kan buat konten berbagi ni udah beberapa tahun lah. So macam biasalah kadang-kadang orang pakai nama kita untuk tipu orang. Itu kan biasa. Kan aku lihat di Indonesia juga ramai macam Baim Wong atau apa. Baim Wong ya. So macam 2023 ke 2022 orang yang scam, orang yang tipu menggunakan nama Aisar banyak. Hampir 10 miliar ada dalam 1 tahun. Kiranya macam apa ni, aku bagi 1 juta dapat 10 juta, 100 juta. Iya. So memang ramailah gunakan nama saya kat Malaysia. Iya, gara-gara kontenmu juga kan yang berbagi. Yes, memang betul. So ada lagi satu yang baru-baru ni pasal penipuan ni, which is 2023 ke 2024, 2024 last year lah. So saya ada satu case which is orang bilang saya ni seorang scammer. Scammer. Okay, tak, dia actually biasalah macam contoh kan konten saya kan berbagi. Kan biasalah kadang-kadang ada orang tak dapat, orang tak suka sama kita. Itu biasa, bro. Iya, biasa. Ya, lepas tu adalah satu orang ni dia buat video apa semua. Dia bilang lah, okay, Aisyah ni scammer apa semua kan. Lepas tu video tu blow up. Yelah, contoh lah macam biasalah, okay, rakyat Malaysia ada 35 juta. Contoh ya, okay, Abang Dani Semargo kan. So rakyat Malaysia ada 35 juta ni. So okay, saya buat video, saya orang biasa ni. So saya buat video, Abang Dani Semargo ni orang scammer yang tengok 30 juta. Of course effect lah benda tu. Yes. Scammer itu maksudnya apa? Kamu kayak kasih tapi kamu ndak kasih maksudnya. Betul. Yeah. So benda tu jadi memang efek dekat saya so much lah. Macam dulu kan saya di Malaysia juga ada buat usaha juga kan, ada perfume, ada a few things lah, produk-produk saya juga kena efek. So memang bisnes saya memang efek sangat-sangat lah. So and then I punya first time masuk dekat dalam court case. Mahkamah. Kau panggil apa? Mahkamah? Masuk pengadilan. Masuk pengadilan itu. Itu aku yang nuntut. Aku yang mau, kiranya aku mau fight for that lah. Iya, nuntut. Ya, betul. Karena itu tidak benar. Tidak benar. Oke, paham. Dengan umur yang aku yang awal, sekarang umur aku 25 tahun ya. Iya, kamu kelahiran tahun 2000 ya? Iya, tahun 2000. So dengan umur aku yang macam ni, aku udah experience benda ni. So pusing cerita, apa ni, panjang pendek cerita, jangan galak-galak. Aduh, aku pun banyak fans kamu dari Aceh. Soalnya pecinta kamu tuh ibu-ibu banyak sekali. Asik. Saking banyaknya tuh banyak yang sayang juga sama kamu. Kasihan katanya kamu sempat dihujat. Betul lah. Gara-gara beberapa hal yang tadi kamu cerita. Benar. Terus masalah percintaan. Yalah, benar. Sampai aku dititipin saran, Bang, kalau boleh janganlah tanya-tanya soal Fuji. Janganlah tanya-tanya soal Mamari katanya. Paham. Iya, saking banyak yang sayang sama kamu di Indonesia katanya. Iya, karena kamu tuh banyak melakukan kebaikan katanya. Cuma ada yang bertanya, mungkin haters ini, dia tanya, maksudnya itu beneran kamu itu kasih atau bohong-bohong saja? Kasih apa tuh? Iya, kalau kamu kasih. Oke, tak apa. Oke, so panjang pendek cerita yang tadi pasal di Malaysia tu. So aku udah saman dia apa semua, tiba-tiba satu hari tu aku maafin dia. Aku maafin dia. Dan dapat tahunya kawan aku sendiri. Oke. Kawan aku sendiri yang cuba untuk bayar, untuk jatuhin aku. Oke, paham aku. Kadang-kadang dekat dalam hidup ni, kadang-kadang orang yang dekat dengan kita, orang yang rapat dengan kita, even keluarga kita, belum tentu
boleh percaya 100% lah. Iya, iya. 100%. Berarti berita yang dia keluarkan itu bisa dibilang bohong. Betul. Oke, tapi kalau pada kenyataannya Aisar, pada saat Iya. berbagi, Iya. itu berbagi betul-betul memberi atau Iya. memang cuma dikasih setengah, Setengah. atau diambil balik, atau disetting atau digimik? Coba. Oke, jadi sepanjang saya berkonten ke dalam industri ini, memang saya tak pernah setting lah. Jadi kau benar-benar Benar. kasih. Betul. Macam kemarin kan aku di Indonesia kan waktu bulan Ramadan kan aku ada hantar follower aku sendiri 70 orang aku hantar ke umrah. Oh, itu betul. Kau antar ke umroh. Hantar kan aku Maksudnya pergi kau juga. bayarkan juga itu? Iya. Itu benar kau pakai uang kau sendiri kau bayar gitu? Semuanya uang dari saya sendiri. Macam selama saya berkonten apa semua pun saya nggak pernah ada donatur atau apa. Memang semuanya dari saya sendiri. Berarti banyak kau pengeluaran loh kalau kamu bantu. Pengeluaran saya memang banyak. Macam saya kan kemarin kan ada buat jualan juga di Indonesia. Saya kan ada launching aku punya perfume juga. Dan alhamdulillah lah dapat nombor 1 di Indonesia juga. Cuma memanglah orang bilang, oh Aisar untungnya banyak apa segala macam kan. Tetapi sebenarnya dengan untung yang saya dapat itu sebenarnya lebih dari 50-60% sebenarnya saya bagi balik dekat orang. Oh, begitu konsepmu. Kerana Oke. kalau satu orang pergi umrah pun bulan Ramadan pun berapa? Hampir dekat 30 juta. So kalau 30 juta rupiah ya? 30 juta rupiah. Kalau setiap kali saya hantar 70 orang udah berapa kan bangan? Banyak itu. Miliar itu. Miliar. Pengeluaran terbesar dalam 1 bulan tuh kamu udah budgetin atau belum? Saya tidak pernah berkira saya punya bersedekah. Oh, kamu tidak budgetin? Tidak budgetin. Pokoknya kamu pengen ngasih, kamu kasih. Benar. Paling besar kamu pernah keluar berapa buat kasih orang? Paling besar saya rasa sewaktu umrah ni lah. Sewaktu Umroh itu 70 orang? 70 orang. Karena kemarin waktu di Malaysia aku cuma hantar 6-7 orang aja ke umrah. So yang ini paling besar lah. 70 ya? 70 berapa kira-kira? 2,1 miliaran ya? 2,1 miliar dalam 1 bulan untuk umrah saja. Wih. Dari situlah. Gede yo. Itulah gede ya. Nah, itu ada yang nanya soalnya. Kamu ndak khawatir konten kamu berbagi ini jadi tuntutan buat kamu? Kamu harus keluar-keluar uang terus, lama-lama kamu kehabisan uang. Kerana saya percaya kepada rezeki. Kerana bagi saya dalam Islam kan Allah kan udah menjanjikan kepada kita barang siapa yang bersedekah insya-Allah tidak akan miskin. Dan saya percaya dengan benda tu. Dan alhamdulillah lah semenjak saya berbagi walau macam mana saya sekalipun, walau macam mana saya tengah susah sekalipun, insya-Allah dengan bersedekah saya percaya rezeki tu akan ada. Dan alhamdulillah betul. Amin. Jadi tak kisahlah walaupun ini cuma mungkin saya boleh bagi nasihat kepada orang luar sana, walaupun kita bukan orang yang senang, sebab saya pun pernah rasa susah juga, sebab saya kan start daripada bawah, up and down. Walaupun waktu saya tengah susah sekalipun, saya cuba untuk berbagi walaupun sedikit, insya-Allah rezeki itu akan datang. Cuma waktu sahaja akan menentukan sebenarnya. Tuhan akan bagi kepada orang yang sabar. Tak kisahlah agama kita Islam ke Kristian ke, orang yang sabar pasti Tuhan akan bagi sebenarnya. Amin. Semoga begitu. Iya, alhamdulillah. Karena kan biar gimana, kamu kan pasti dilihat pro dan kontra. Ada yang kontra bilang kamu berbagi hanya untuk cari follower. Iya. Betul ya, pernah dengar ya? Pernah dengar pasti. Ya. Terus bagaimana kamu mendengar hal itu? Sakit hati atau enggak? Jadi sebenarnya macam kita di dalam content creator ni biasalah kadang-kadang bilang dengan adanya followers kita pun akan lebih bersemangat membuat konten itu biasa kan. Bagi saya setiap content creator pun perlukan benda itu. Sebab kan tiba-tiba esok naik 10 juta follower mesti suka juga kan. Takkan tiba-tiba biasa aja, mustahil. Tapi insya-Allah macam konten, kenapa saya buat konten-konten yang sebegini? Sebab saya fikir macam suatu hari nanti bila aku dah enggak ada kat dalam dunia ni, sekurang-kurangnya konten-konten aku yang aku bagi ni konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Oh, kamu harapannya di situ. Ya, kerana di dalam sosial media ni orang buat benda yang negatif pun boleh naik. Orang buat konten-konten yang macam abang pun boleh naik. Orang buat konten-konten yang berbagi pun boleh naik. Tetapi saya tak kisahlah macam mana sekalipun, insya-Allah lah dengan konten-konten yang positif kita buat ni supaya dapat inspirasikan orang kat luar sana lah. Jadi komitmenmu di situ jadinya. Betul. Terserah orang mau bilang apa, nggak apa-apa gitu. Betul. Iya, nggak sakit hati tapi. Udah biasa juga. Udah biasa. Udah biasa. Tapi kalau macam karyawan saya kan semua orang Indonesia. Iya, ini orang-orang Indo ternyata. Karyawan saya semua orang Aceh. Jadi kalau kamu datang datang Iya. dari Malaysia ke Indo, kamu pakai orang-orang dari Indonesia. Jadi sewaktu saya di Malaysia dulu kemarin memang karyawan saya semua dari Indonesia. Oh. So
So waktu saya pindah di Indonesia nih, semua karyawan saya ada nih semua saya pindahkan ke Indonesia. Kenapa nggak pakai karyawan Malaysia waktu di Malaysia? Ada juga beberapa. Cuma saya tahu dekat Malaysia nih ramai orang Indonesia yang mencari rezeki kan. Dan saya nampak orang Indonesia ni bila datang Malaysia, bila cari rezeki ni mereka kerja bersungguh-sungguh. Kerana saya tahu kan macam gimana background mereka, ramai orang-orang yang susah. Jadi banyak orang Indonesia datang Malaysia cari rezeki kan. So kenapa tidak untuk kita sama-sama berkongsi rezeki dengan mereka lah. Iya. Cuman aku lihat kan berapa waktu terakhir ini kamu tuh udah mulai banyak ke Indonesia. Iya, benar. Apakah ini strateginya Aisar atau memang ada sesuatu yang membuat kamu ke Indonesia? Oke, jadi kenapa senyum tadi? Ingat siapa? Bukan karena ganteng. Oh. Saya pikir gara-gara itu dia ke Indonesia. Iya, aku nggak sebut-sebut apa-apa kan. Soalnya senyumnya tadi kayak. Aku mau tanya, minum. Karena kan tiba-tiba dia sering ke Indonesia. Apa gara-gara memang mau nyari market di Indonesia atau gara-gara si bunga? Si gunung. Asik. Oke. Boleh ya? Pandai kali ya, gara-gara yang mana? Oke, jadi macam sebelum saya ke Indonesia ni pun yang kiranya ini paling lama lah. Kiranya sebelum saya ke Indonesia ni pun aku udah sering ke Indonesia sebenarnya bang. Iya. Waktu itu 2 tahun lalu kan? Yes. So macam saya udah buat 2 kali tanggal 17 Agustus kan Indonesia Merdeka kan. So saya ada buat Panjat Pokok Pinang di Medan. Udah 2 kali saya buat di sana. Tapi macam sebelum tu pun saya banyak lah konten-konten berbagi juga di Indonesia. Keluar masuk lah. Kerana apa saya banyak ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Jujur. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Nah, ni saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. Rakyatnya ramai. Yes. Rakyatnya kan hampir 300 juta kan? Hampir. Iya, hampir 300 juta. 270 kan kurang lebih. Jadi ramai orang susah. Saya rasa dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak bro? Oh iya. Tak ada. Paham. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh. Iya. Baru ada. Kalau Indonesia ni everywhere lah ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan. Contoh Malaysia saya bagi abang 100,000 contoh ya. 100,000 Malaysia macam terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia bang terima kasih bang. Sampai sujud-sujud. Beda. Jujur memang beda. Itu bikin kamu tersentuh. Pernah satu hari itu aku ada buat satu social eksperimen. Social eksperimen dekat Medan. So social eksperimen tu aku cuba untuk jadi orang susah. Oh kau jadi orang susah. Aku jadi orang susah. Kayak Baim Wong ya dulu. Dulu kan Baim Wong jadi orang susah. Gembel. Kamu jadi gembel. Potong-potong baju. Iya betul kan. Apa semua. Pernah saya buat. Dandan, make up. So ada dikit-dikit lah saya conteng sikit, marker-marker, spidol kan. Itu lebih ke preman ya. Ada lah gunting-gunting sikit, apa orang macam enggak ada rumah lah. Iya. Terus kau nyamar. Terus aku coba nyamar lah. So sewaktu itu aku cuba lah, Bu, minta Bu 5,000 mau makan apa 3 hari. Aku dari Malaysia, apa ni kena tipu. Ada ibu tu, masa dari Malaysia enggak datang Indonesia kerja kan. Dia ngomong gitu. Ada juga. Tapi mukamu juga jelek kan, maksudnya kotor gitu. Jelek atau kayak gini. Jelek tapi tetap ganteng juga. Karena Aisar Khalid jelek pun nampak ganteng. Betul. Enak ya. Orang kalau suka ya. Kalau ganteng banyak uang ya, enak aja kalau ngomong. Tunggu kalau kau ada uang. Janganlah banyak uang terus. Amin. Lanjut. Jadi waktu time itu daripada jam 4 sampai jam hampir maghrib aku coba minta, enggak ada orang bagi. Enggak dapat itu. Minta 5,000, 10,000 mau makan enggak ada. Tiba-tiba satu time tu aku udah mau menyerah udah. Tiba-tiba lagi naik mobil nampak satu orang ada jualan. So jualan apa macam apa
yang kayak sate atau apa. Sate gitu. Apa kayak ya? yang bulat-bulat tuh, bulat-bulat kecil-kecil tuh, siomay-siomay pentol. Iya, pentol. 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 Oh, ini pentol. Yang ini? Bandel ya. Aduh, ibu-ibu. Lanjut. Minta semua. Lanjut. Okay, so waktu itu aku dia minta, Bu, boleh tak, Bu? Aku minta 10,000 mau makan kan. Mau tak 5,000. Lepas tu dia kata, apa? Mana cukup 5,000, enggak cukup mau makan 10,000 dia kata. Oh, malah dia kasih 10.000. So, dia kasih 10,000. So, tiba-tiba ada teman saya datang, konten kreator Medan juga kan. So dia datang, dia marah, ibu tu kenapa bagi apa semua kan? Enggak usah bagi, kau pergi kerja kau apa semua kan? Ya cuma mau lihat reaksi ibunya. Iya. Terus ibunya ngomong lah, apa ni? Enggak apa-apa, rezekinya kita ada apa semua kan. Ya, saya beli 10,000, tiba-tiba saya bagi dalam 3 juta, saya bagi dia 2-3 juta lah saya bagi dia. Iya, kaget dia. Saya bagi dia, langsung sujud dia bro, menangis aku sumpah. Oh, itu bikin kau paling terharu itu. Paling terharu karena aku terharu karena satu hari aku mencari orang yang mau bantu aku. Iya. Tiba-tiba kita bantu dengan orang yang tepat. Iya. Kebetulan sekali kita sudah mendatangkan keluarga dari ibu tersebut. Alhamdulillah. Assalamualaikum bro. Benar bro. Iya, Masa aku iya, bilang lah duit mau apa, besok anaknya mau apa, macam graduate apa bahasa? Wisuda. Jadi bilang, itu yang bikin kamu itu terasa. tersentuh dan memotivasi ya. Betul. Semacam setiap konten-konten apa yang aku berbagi ni membuatkan aku supaya aku ni lebih kerja keras. Iya, kamu lebih mencintai apa yang kamu lakukan. Tapi pernah ada yang bikin kamu kecewa nggak di konten berbagi? Kayak orangnya nggak tahu diri gitu. Pernah ada juga. Pasti bro. Tidak usah sebut nama. Maksudnya usah. apa yang kamu rasa? Oh, ini orang kok kayak kurang. Contohnya nih, Contohnya, kamu lagi viral atau apa kayak contoh kan. Kalau kamu, lepas tu aku bilang lah, aku ada mau bagi sikit atau apa. Contoh, bang, mau iPhone boleh, mau motor boleh. Kita mau bagi ikhlas kita, tapi dia minta tambah pula. Faham nggak? Oh, paham. Oh, jadi nggak ikhlas aku udah mampus lah kau. Nggak tahu diri. Ada hati. Tapi udah bikin konten nih. Nggak apa-apa lah, pas sebagai jadi kek udah. Iya. Mampus lah, hati aku mampus. Oh, dia mintanya macam-macam. Iya, minta pula motor, mobil yang bapak kau apa? Iya kerja ya. Pergi kerja. Tunggu, biar sama-sama paham ya. Jadi ada orang lagi viral, dia bikin konten sama orang itu. Dia mau kasih hadiah, beberapa pilihan, orangnya minta macam-macam, tambah terus gitu kan? Iya, minta itu, minta ini. Paham. Karena macam ini mungkin sedikit nasihat aku boleh bagi kepada orang sedang menonton kat luar sana. Iya. Ya, mungkin memang ramai orang konten kreator, konten yang juga berbagi. Kan ada orang lah bagi duit lah, bagi iPhone lah, bagi apa lah kan. Jadi saya cuma mau bilang jangan terlalu berharap kepada manusia. Kerana saya lihat ramai orang terlalu berharap juga. Seperti saya juga, saya banyak dapat DM kan. So Aisyah boleh bantu ini, boleh bantu itu. Saya bantu mana semampu saya, mana yang saya nak. Hati kita. Jadi hati ni tak payah dipaksa kan. Kalau niat kita mau bantu orang itu, walaupun sekecil atau sebesar mana pun akan terjadi benda itu. Jadi orang terlalu berharap. Jadi ini bukan untuk saya sahaja, mungkin dengan orang-orang lain juga. Kepada orang yang sedang menonton, tolong jangan berharap kepada orang. InsyaAllah harus bekerja keras dalam hidup ni. Kerja keras, InsyaAllah rezeki tu pasti akan ada. Kalau niat kamu mau iPhone, niat kamu mau kereta yang bagus, InsyaAllah kerja keras pasti akan sampai. Karena aku pun pernah rasa orang susah. Aku pun pernah rasa enggak ada uang. Tetapi itulah banyak. Kerana dengan hidup kita susah ni, bila kita udah berjaya, kita ada satu cerita dalam hidup kita. Paham aku. Pengalaman tu yang mahal. Orang kalau hidupnya bila udah kaya, langsung kaya, beda. Tapi kalau susah, senang. Susah, senang. So, dia akan lebih humble. Tapi kamu tidak terbebani akhirnya ketika orang menuntut kamu untuk bantu dia. Tidak terbebani. Kayak contoh, ada nggak orang ke rumah kamu minta tolong? Memang ramai lah. Macam dulu waktu aku di Malaysia kan. Ada orang. Macam aku di satu komplek tu aku adalah dalam 3 biji rumah, 3-4 biji rumah. Oh, agak sombong ya. Bukan rumah karyawanku, officeku, rumah aku sendiri. Iya. Terus? Tapi ada juga orang yang bilang kadang-kadang kita harus sombong kepada orang yang sombong. Kena ya. Asik. Terus apa? Gini-gini dong.
statue. Orang ke rumah dulu. Lompat-lompat loh ngobrolnya. Orang ke rumah. Maksa. Oke, semacam pagi-pagi itu aku tidur di ruang tamu nih. Aku sendiri ya. So, aku tidur di sofa. Aku suka lihat tuh di konten kau tidur di sofa. Memang aku sukanya di situ, iya. Macam mana? Kadang-kadang dengan tempat yang mewah belum tentu boleh beli tidur kita sebenarnya, bro. Kadang-kadang orang yang nggak ada rumah tidurnya tenang. Iya. Orang yang rumahnya besar antara itu atau mungkin nggak punya kasur. Tidurnya di situ dulu. Oh, kasurku yang 500 juta tuh. Sombong kali, mantap. Lanjut dulu ke itu Kenapa, tadi bro? orang minta tolong. Yang mana? Itu yang tadi minta Oh, tolong. contohnya macam maksa. macam contohnya waktu macam konten-konten aku yang dulu pun ada juga lah, macam ada yang bagi iPhone atau apa. Iya, tapi kan orang datang ke rumah. So, what happened? Aku lagi tidur jam 6 pagi, 7 pagi macam tu, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Padahal rumahku ada security. Rupa-rupanya dia pura-pura jadi Gojek. Oh, oke. Mau hantar makan atau apa. Ini di Malaysia nih. Di Malaysia pernah jadi juga. Terus Tapi kurang lah. Tapi memang ada lah. So, itulah yang aku pernah pengalaman lah. ada yang pernah maksa sampai kayak bagaimana? Oke, ada yang maksa tuh tak terlalu, tetapi alhamdulillah kerana macam kawasan rumah aku kan kawasan-kawasan yang kayak gini juga. Maksudnya yang ada security atau apa kan. Aman ya? Ibaratnya macam ada kalau di Indonesia ya, ibaratnya ada yang datang daripada jauh-jauh kan. Misalnya daripada mana? Papua atau jauh-jauh lah. Ada yang 5-6 jam perjalanan kan. Tiba-tiba macam security telefon. Orang datang dari jauh. Terus aku ngomong lah, hello ibu, kenapa ya? Oh, minta tolong ibu daripada Kelantan atau apa. Ibarat jauh 5-6 jam. Satu keluarga datang, minta tolong lah. Ada hutang 500 juta atau apa. Jadi Tunggu, ada yang pernah minta tolong dia berhutang sampai 500 juta? ada. Serius minta Sumpah. tolong kamu bayarkan? Minta tolong aku bayarkan. Memang pernah lah. 500 juta 1M pun ada. 100 juta 2 juta. Memang ramai. Serius? Ramai Nggak bro. minta tolong tapi sebesar itu. Sebesar itu. So, aku mau ngomong apa lagi, aku macam ya Allah, sorry Bu ya, aku bukan. Oh, bang. So macam aku akan panggil karyawanku, bagilah 2-3 juta untuk dia pulang dulu lah. Tetap kamu kasih. Aku bagilah sikit 1 juta 2 juta untuk dia pulang. Iya. Cakap, ibu jangan sebegini kan. Macam kawasan rumah kita kan privasi juga. Iya. So macam makanya sewaktu aku di Indonesia sekarang ni, kalau boleh aku cuba untuk menjaga privasi aku juga. Iya. Kerana bila orang tahu rumah kita atau apa, hidup kita jadi tak aman tau. Aku paham. Paham kan bang? Dan itu bikin kitanya juga nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Hal yang paling kamu nggak nyaman akhirnya dengan semua konten yang kamu bikin apa? Hal yang bikin aku nggak nyaman ya. Komentarnya netizen, atau mungkin orang tiba-tiba datang ke kamu minta tolong, tapi mungkin kamu nggak bisa tolong, akhirnya kamu jadi nggak enak hati, atau orangnya maksa minta ini minta itu, tapi kamu kayak aduh gimana gitu kan. Betul. Ada tuh yang kayak gitu. Apa yang paling nggak nyaman apa? Paling nggak nyaman Tuntutan masyarakat yang pengen kamu harus begini, harus begitu, harus pacaran sama si A, si B, si C gitu kan? Iya. Maksudnya. Enggak, yang nggak nyaman. Pandai kan? Apa betul dia? Iya. Hal yang buat aku nggak nyaman lah. Nggak nyaman. Yang mana? Tuntutan netizen. Tuntutan netizen tuh ada juga lah pasti. Yang paling nggak nyaman dulu deh. Paling itu nggak ya. paling nggak nyaman ya. Kayak atur, Aisyar tuh harus pacaran sama ini, Aisyar tuh harus sama ini. Lebih ke hubungan relationship. Ada juga lah itu pun ada juga. Itu nggak nyaman itu. Kadang-kadang aku oke aja dengan benda tu, tapi kadang-kadang ada orang yang melebih-lebih. Lebih kayak gimana? Macam kadang-kadang orang-orang yang terlalu paksa-paksa atau apa. Kadang-kadang benda itu bukan untuk aku aja, tetapi kadang-kadang untuk orang-orang yang berada yang hadir dalam hidup aku pun, dia pun rasa macam terganggu. Terganggu. Semak risih gitu. Rasa risih. Iya. So macam aku kadang-kadang rasa macam rasa bersalah juga. Gak enak juga. Gak enak karena macam dengan kehadiran aku ni dekat dalam hidup kamu membuatkan kamu rasa hidup kamu jadi nggak tenang juga. Oh, ada yang kayak gitu? Ada kayak gitu juga. Makanya lama-lama menjauh. Maka lama-lama dia jadi macam tak apalah, tak apa, kita cuma kayak gitu aja, teman-teman gitu aja lah. Iya. Karena bila orang terlalu berharap ni,
membuatkan suasananya jadi nggak aman, Nggak enak. orang nggak enak. Nggak nyaman. Contohnya misalnya abang cewek, contoh lah abang Iya, cewek. saya cewek. So kita berdua kan kawan apa semua kan, tapi kadang-kadang memang kita Ke contoh. macam mau Kayak aktor loh. macam mau panco apa? Enggak, kau kan aktor, aku juga aktor. So, misalnya macam apa cewek, contoh ya, macam kita kan baru kenal. Hmm. Iya. Terus, Oke. oh. So macam ibarat abang kan cewek, so kita baru kenal nih. So, macam biasalah dia kita kan mula-mula kan mau kenal dulu. Takkanlah tiba-tiba saya kenal abang satu hari mau bercinta sama abang, benar ya abang? Tunggu, bercinta ini maksudnya pacaran ya? Pacaran. Iya. Contoh lagi, kita baru kenalan. Oh, aku cinta kamu, pacaran kamu. Takkan macam tu. Abang pun gak nyaman, benar gak, bang? Asik. Tak betul, bang. Tapi Betul, ada bro. yang kau lakukan begitu. Waktu tinju itu, aku hadir di sana. Aku saksi matanya. Jangan kau mengelak. Oke, apa ya aku bilang? Aku Ya, bilang. kau bilang kau itu bilang sama Fadli. Aku bilang apa? Iya. Aku bilang apa? Oke, aku Mau, bilang. mau kenal sama itu. Mau kenal. Iya. Mau kenal? Ya kenal mungkin pacaran lagi, bang. Tapi itu kan spesial di atas panggung sebesar itu Iya. disorot sebanyak itu kan. Memang betul. Ya, niat mula-mula memang lah. Sebelum kita nak kenal, kita nak bercinta ataupun nak kenalkan lebih dalam, kita mesti mau berkenalan dulu. Iya, tapi kan nggak harus di panggung sebesar itu kalau nggak spesial. Tak ada. Aduh. Andainya maksudnya. Mulai. Masuk dia ni. Iya. Kan Okey. yang tahu hati kan cuma Aisyah Raja, ya kan? Oh, mak. Iya, tapi kan yang orang pengen tahu sebenarnya Iya, iya. Aisyah itu kalau mau dekat sama seorang wanita ya wanita siapa aja, Iya. itu biasanya sebenarnya lebih ke gimmick atau benar-benar Aisyah dari hati pengen kenal. Aduh, gimmick pula. Mana ada gimmick? Oh, berarti dari hati. Enggak. Dari hati memang mau kenal. Ya, betul. Oh, paham. Dari Jadi hati akhirnya lah. dari situ. Betul. So macam Bukan apalah. gimmick berarti ya. Bukan gimmick. Biar makin biar makin banyak follower, Makin wow. biar makin besar, Tidaklah. biar views makin besar. Bukan situ. Soalnya ada yang ngomong begitu. Faham. Jadi harus diklarifikasi. Oke. Berarti bukan gimmick. Berarti bukan gimmick. Memang benar-benar lah. Kiranya waktu macam seharusnya aku mau tanding sama orang lain. Seharusnya aku tanding waktu itu Bukan lawan Fadli harusnya. sama El Rumi. Iya tahu. Iya. Tapi nggak jadi kan. Nggak jadi sama El Rumi, tiba-tiba sama Fadli. Iya. So aku pun nggak ada plan apa-apa kan. So macam benda itu terjadi memang secara real lah. Oh, tapi kamu sudah tahu Fuji dari lama berarti ya? Aku tahu Fuji dari kemarin waktu tanding tuh, waktu tanding Erumi sama Jeffrey Nicole. Kebetulan di event itu dia ada. Itu pun karena ada tim aku yang bilang, oh aku minat sama dia apa semua. Macam cewek lah, tim aku lah. So, dia tahu itu siapa, oh Fuji. Saya cakap, oke lah ambil gambar apa semua. Itu waktu pertama kali lah. Oke. So after dari itu memang udah nggak ada apa-apa lagi apa semua. And Iya. tiba-tiba waktu tanding itulah. Oh, berarti kamu cuma mau kenal aja, bukan mau untuk serius. So niat kita mau kenalan dulu. Iya, nanti kalau cocok baru serius. Kalau cocok baru okey serius. Tapi mungkin kerana disebabkan mulut-mulut daripada orang ni membuatkan keadaan jadi huru-hara. Itu yang tidak nyaman. Jadi kan? nggak nyaman macam saya bilang tadi. Iya, betul. Kadang-kadang mungkin kita sebagai lelaki kita boleh tahan. Tetapi kadang-kadang mungkin sebagai cewek dia nggak boleh tahan. Paham aku. kalau Betul cepet betul tahu. kan? Iya, betul. Lagi-lagi macam Kayak Walid ya. betul. Betul macam kita lelaki strong bro, macam nantak kau lah, mampus lah. Tapi kadang-kadang ada yang cewek sampai nangis-nangis apa semua kan. Nggak tega. Nggak tega. So macam disebabkan mulut-mulut manusia ni jadi macam udahlah. So macam sebab tu macam saya bilang tadi, kadang-kadang rasa macam bersalah juga dengan kehadiran saya dekat dalam hidup dia. Jadi atau merasa bersalah. Siapa pun kadang rasa sebagai hidup saya, hadiran hidup dia membuatkan dia hidupnya Tidak jadi nyaman. tidak nyaman. Oh, So, baik juga hatimu. So kadang-kadang daripada niat mau kenalan udah jadi macam udah nggak bisa ketemu lagi atau apa. Faham tak, kemana-mana, Bang? paham. Bagi saya macam dunia ni kecil, Indonesia ni pun kecil. Maksudnya kadang-kadang ada pasti akan terjumpa di mana event kah, di manakah pasti akan terjumpa. Tapi itu pasti akan terjadi kalau Pasti akan terjadi. kalau kamu berusaha untuk dekat dengan seseorang lawan jenis, itu pasti di sosial media pasti akan banyak yang campur. Nggak Iyalah. mungkin enggak.
Termasuk waktu kamu coba dekat juga berkolaborasi ya. Betul. Bikin konten atau mungkin serius saya tidak tahu sama Ya. Mamari. Betul, Tapi itulah. memang waktu itu Itu cuma mau saya- bikin saya- konten sayang sekali lah itu. atau mau kenal So, atau gimana? dua-duanya waktu sama Mamari. Aha. Mau bikin konten atau memang mau kenal atau Oh, dua-duanya? konten. Memang konten Oh, lah. memang bikin konten aja. Biasa lah, kadang-kadang kita content creator kan. So, kadang-kadang macam, waktu itu kan aku ke Bali. So, ke Bali apa semua, tiba-tiba, why not kalau Berkolab. buat satu kolaborasi kan, tak ada masalah pun bagi saya. Iya. Dan, sesuatu jumpa apa semua tu, tiba-tiba jadi huru-hara apa semua Iya, kan. aku tahu itu. So, macam, itulah, kadang-kadang bila orang terlalu berharap tu, jadi sesuatu keadaan Paham, jadi hancur. paham. Sebab tu macam saya bilang, lepas tu macam, kan baru-baru ni kan tiba-tiba aku, kan sama dia kan ada jadi konflik kan. Iya, tahu. Macam aku bilang lah, kerana mula-mula orang hancurnya sebuah Hubungan. hubungan, kawan, persahabatan tu boleh hilang. Kerana mula-mula daripada manusia. Ngerti aku. Posisimu jadi ndak enak Lagi-lagi dua-duanya. seorang cewek. So kadang-kadang mungkin kita boleh mereka boleh cakap yang mental mereka strong, tapi kita tak tahu di belakang layar Iya. mereka Dia jadi kalau sama menangis. cewek itu jadi Iya. orang-orang campur jadi ndak enak dua-duanya. Coba cowok deh. Cowok udah pernah coba. Ayo bang. Ndak lah. Kalau cowok aman ya. Cuma kan gini, Sir. Sebab tu macam sekarang aku mau collab sama ini. Oi, bahaya kali ya. Ini bahaya. Iya, So macam iya. aku dah nggak bisa collab sama siapa lagi. Nggak bisa sembarangan. Contoh kan macam aku pun manusia, kita lelaki kan, kita ada teman juga, ada teman-teman cewek atau apa, itu biasa kan. Sebagai seorang lelaki bro, takkan teman aku semua lelaki jadi gay pula. Iya. Kan? Iya. Paham. Bosan pula hidup ni. Jadi serba biasa lah, salah. kita pun santai Cuma lagi, gini, kita belum Sar. kawin juga. Betul. Cuma gini, Sar. Kan dengan kamu makin terkenal lewat konten-konten, ya satu sisi banyak kebaikan kau dapat, orang lain juga dapat kebaikan. Banyak yang makin campur dalam hidupmu. Betul. Hal seperti ini kan hal yang maksudnya baru awal itu ya. Nanti ke depan hari, siapapun yang bersama kamu, terutama untuk urusan percintaan itu sorotannya akan lebih besar. Oh my god. Jadi bagaimana kamu mau ngebawa ini semua? Solusinya apa? Kan itu pertanyaannya. Apa kamu akan membangun hubungan lebih private aja, nggak orang nggak usah tahu, atau ya udah sama metodenya, ya mau nggak mau sih nanti orang akan tahu gitu. Nah itu. Tahu lah. Kadang-kadang rasa kayak macam aku semakin hari, kadang-kadang waktu after daripada lebaran kan, aku udah slow bikin konten. Kadang-kadang rasa penat. Faham tak? Paham. Apa pernah rasa penat tak? Pernah rasa penat? Pernah. Rasa macam kadang-kadang macam, aku buat kayak gini, orang tak suka sama aku. Tapi kadang-kadang sekarang ni, bila aku diam pun orang berkelahi juga. Orang tiba-tiba sekarang macam, okay, ni ada fans dari sini, fans dari sini, fans dari sini. Iya. Aku baca tuh. So macam fans pula jadi bergaduh, faham tak? Iya, mereka sesama jadi berkelahi. Jadi berkelahi. Padahal Kamu nggak mau itu. Kita secara macam personal semua gitu okey aja kan. Cuma macam dengan kehadiran aku ni jadi bergaduh semua. So jadi Iya, nggak kamu enak nggak mau juga. itu ya. Jadi nggak enak. Tapi biasalah. Ada orang suka sama kita, ada orang nggak suka sama kita. Ada pro and cons lah. Iya, cuma kalau bisa jangan bergaduh gara-gara Aisar gitu Iya ya. betul. Jadi Iya. kepada orang di luar sana, janganlah disebabkan kehadiran saya di Indonesia ni boleh menghuru-harakan keadaan. Saya minta maaf kalau saya ada juga salah silap saya. Saya pun seorang manusia. Setiap hari saya cuba untuk menjadi orang yang lebih baik lah. Amin. Semoga juga kamu bisa nanti menemukan jodoh tanpa akhirnya tidak nyaman lagi. Insyaallah, Itu yang paling amin, pasti dari banyak orang-orang yang nitip pesan ke aku. Amin, Tapi amin. kalau pertanyaannya adalah, kamu pengen jodoh pasangan dari Indonesia atau Malaysia? Iya, itu kan hanya Aisar yang tahu ya. Iya. Lebih kemana? Bingung nggak? Bingung ya? Iya, bingung ya? Tidak. Atau Kadang-kadang satu Malaysia, satu di Indonesia. mau ngomong risau juga. Risau juga. Yang mana? Tak ada lah. Kalau ini kan maksudnya tanpa Oke. melangkahi Allah ya. Oh, iya, Maksudnya dari hati sendiri kan Dari belum hati. belum tentu. Jodoh kita belum tahu. Mungkin tiba-tiba jodoh aku orang Arab, orang Thailand kan, itu nggak tahu. Ya, betul. Benar sekali. kan? Betul sekali. Eh, Kalau Aisyah lebih kepengennya kemana gitu, cari jodoh di Indonesia, ini kalau ikut hati atau apa? ikut hati lah. Ikut hati, Walaupun kan belum tentu. Kan belum tentu. Tak tahu lah. Orang Indonesia ni pun cantik juga. Iya, kalau cantik mah semua negara ada yang cantik. Tapi benar Indonesia cantik bro. Iya. Sekarang orangnya ramai.
Oh iya. Jadi pilihannya, oh ini pun cantik, ini pun cantik. Tapi suka yang berhijab apa yang tak berhijab? Berhijab tak berhijab tuh itu Relatif. nomor 2 lah. Nomor 2. Kadang-kadang untuk kita ubah seseorang tuh Perlu waktu. perlu waktu juga. Iya. Tapi daripada negara mana pun tak kisahlah. Tapi yang penting orangnya yang boleh sefrekuensi lah, for sure. Sefrekuensi. Of course, lah kan kerana hidup kita mau lama kan. Betul. Jadi harus cari orang yang cocok lah. Cocok gitu. Serius boleh, main-main boleh. Iya, paham. Semua boleh. Jadi Indonesia atau Malay? Indonesia. Oh. Siapa tuh? Mau yang dari kalangan artis, orang terkenal, atau orang biasa aja? Atau ndak tahu, tergantung nanti keadaan. Kalau boleh ya. Kalau boleh. Kalau boleh pun, kalau boleh mungkin saya akan cari orang yang sama industri macam saya juga. Oh, satu industri ya? Ya. Kenapa? Content creator ataupun artis juga pun okey. Oke. Ya, Iya, benar. Content creator soalnya itu. Mana yang mana? Cuma followernya baru 200. 200. Sama Aisyah langsung naik sehari. Jadi 2 juta. So, apa tadi? Iya itu. Kenapa satu industri? Kenapa satu industri? Mungkin kerana dia lebih faham dengan kerja kita juga. Oh, biar lebih nyambung ya. Lebih nyambung, dan kalau mau buat konten apa semua lebih seru juga karena ini udah kenal, orang dah kenal juga. Berarti yang kemarin-kemarin nggak banyak samanya ya? Bukan, maksudnya yang pacarnya di Malaysia gitu kan, dia pacaran bukan cuma di Indo. Yang kemarin juga belum tentu pacaran. Pacaran nggak sih? Yang mana? Yang kemarin nggak pacaran kan? Dekat lah, dekat. Dekat ya, nggak pacaran kan? Tidak. Kok pacaran cuman sama cewek di Malaysia kan waktu itu kan? Pernah satu kali lah. Iya, di Indonesia Itu pun kok karena dekat lah. dekat ya. Kok pacar nggak banyak setahu aku kan? Betul, pacar tak banyak. Kalau nggak salah pacarnya bisa dihitung jari kok. Bisa ditunjari. Yang di Indonesia tuh belum ada kan yang kau pacarin kan? Indonesia belum ada lagi yang pacarin. Oh, jadi yang kemarin belum ada yang kau pacarin ya? Ya, belum lagi lah. Buat masa ni, jujur, dengan umur aku macam ni, dengan umur aku sekarang, aku tidak fokus lagi lah untuk mencari seorang teman hidup lagi. Tetapi kita tak tahu kan, mungkin satu hari nanti kalau ada jodoh, ya nggak tahu. Nggak gitu. tahu. Karena macam sekarang aku banyak lebih fokus untuk, kerana aku ada satu vision dalam Apa hidup ni. Tujuan aku ada satu vision juga. Apa itu? Macam aku hidup aku ni, aku mau setiap tim aku ni, semua tim aku ni, aku punya karyawan aku ni, aku mau mereka sukses juga. Oh itu. So bila kita udah ada satu pasangan ni, dia adanya satu komitmen. Oke. Kerana dalam perhubungan ni kan ada komitmen. Yeah. So biasalah, macam saya kan banyaklah jumpa dengan orang bisnes semua. Kadang-kadang ada jumpa cewek juga. So benda-benda ni bila kita udah ada hubungan ni, of course kita harus jaga perasaan juga. Jadi kenapa aku belum mau kahwin lagi adalah disebabkan Kawin lagi, belum mau kawin. nikah. Iya, bukan lagi, ndak pakai lagi. Kenapa aku tak mau kahwin lagi? Betul lah. Malaysia. Oh, pacaran lagi. Nikah, pacaran nikah. lagi. Maaf, kalau buat saya kawin itu lagi begini. Iya. Nikah. Bandel kan? Maaf. Biasanya perbedaan komunikasi bikin ribut, maaf. Oke. Makanya kita perlu kata maaf ya. Oke, lanjut, nggak mau berkawin lagi. Karena mungkin satu hari nanti bila aku udah betul-betul aku nak kahwin, aku akan cari seseorang itu dan aku akan kahwin lah dengan dia. Oke, dan jelas gitu. Jelas. Contohnya aku target tetapi tak tahu mungkin saya umur 25, mungkin mau kahwin umur dalam 28, 29. So bila udah betul-betul rasa steady kan, baru time tu baru akan carilah. Karena macam kita bila kita terlalu lama pacaran kan, macam 4 tahun, cuma 3-4 tahun pacaran kan. So macam lama-lama jadi enggak seru juga karena kita udah tahu semua tentang hidupnya juga. Aku mau nanya nih, biar orang enggak salah sangka. Bagaimana kita bisa tahu, si Aisar ini dia serius sama wanita ini untuk pacaran, bukan hanya untuk kenal doang, supaya enggak salah sangka. Aduh, susah kali soalannya. Susah ya? Gimana kalau mau cari yang serius ya? Iya. Karena aku tak tahu lah, karena aku ni seorang yang friendly tau. Iya, bagaimana kita bisa tahu supaya enggak salah sangka senang gitu. untuk berteman sama ni, dan kadang-kadang dengan cara aku mungkin salah juga membuatkan orang boleh jatuh cinta juga sama aku. Faham tak? Betul.
Betul. Oh, berarti yang kemarin tuh yang cewek ngaku-ngaku pernah deket sama dia itu, jadi dia cuman hoax ya? Yang mana pula? Iya, karena Pernah ada satu tuh yang problem iya, tuh. Kadang-kadang kita jumpa orang tuh kan 1-2 hari. Iya. Tapi aduh. Dia merasa merasa dekat. Merasa dekat sekali dengan kita. Iya. Dengan kerana kita buat sedikit silap atau apa, membuatkan dia sampai kayak gini kamu. Jadi nama kau jadi rusak ya? So Iya, paham. the power of someone, orang yang hebat adalah bila sesuatu benda yang terjadi itu dia diam. Oh, makanya waktu kemarin itu agak rame, ada wanita ngomong gini, kau pilih diam ya? Aku diam kerana lebih banyak kita ngomong sebenarnya Makin bergaduh. lebih bergaduh. Iya. Sebab itulah aku tak suka kalau bila jadi sesuatu aku akan cuba untuk diam lah. Tetapi kalau benda itu udah jauh, udah fitnah sekali, dah teruk, baru aku akan speak up juga. Oke. Paham aku. Berarti untuk jadi seorang Aisar itu dia harus memiliki apa pertanyaannya? Coba you define yourself. Oke. Your strength and your weakness. My strength and my weakness. Aduh. Handsome? Handsome pun strength juga pasti. Standar ya? Maksudnya tergantung perspektif atau handsome? Handsome tuh of course strength juga. Oke, strength. So, Rich? Ini kekuatan aku ya. Kekuatan ya menurut kamu. What is your strength? What is my strength? Tapi nanti kau bilang itu sombong pula. Enggak, kan ini kan ditanya. Enggak. Bukan tiba-tiba kamu ngomong. Oh iya juga ya. My strength ya. Handsome ada. Handsome ada. Handsome ada. Setuju? Handsome ya. Bukan saya jawab, tetapi cewek saya di belakang yang jawab. Siap. Mantap. Validasi lewat orang lain. Oke, so Kedua. handsome tuh ada, alhamdulillah. Ada. Confident. Confident, ya. I can see that. Confident. Ya? Confident. So sama ada macam kadang sebab benda tu betul tak betul, yang penting confident dulu. Iya. Confident. Nombor 3, I'm a hardworking person. Oke, that's good. Kerja keras. That's value. Value. Benda tu value diri kita kan. Lagi apa kekuatan kita ya? Kekuatanmu apa? Sabar? Sabar ada. Kamu orangnya sabar. Jujur, saya selama orang pernah bekerja dengan saya tidak pernah marah karyawan saya. Saya tak pernah marah. Ini ada karyawannya sini. Betul lah. Aku pernah marah betul-betul kan? Tak pernah. Jadi kalau misalnya dia bikin salah, kamu berulang-ulang misalnya dia bikin salah, kau ndak bagaimana? Okey lah, bukan karyawan saya aja lah. Macam dalam hidup saya, macam kalau sewaktu saya tengah marah atau apa, saya akan diam. Oh, dia lebih diam. Tapi macam tim saya kan lebih lama dengan saya kan. So macam mereka lebih dekat dengan saya. Macam karyawan saya ni adalah contoh lah. Macam saya kalau saya marah, saya akan lebih diam lah. Bila saya diam, orang pula akan takut. Oke. Jadi kamu lebih pilih diam. Hidup setiap hari kan ngomong kan. Sebelum kita diam takut. Kau betul tak betul? Iya. Pecah muka kau nanti. Iya. Baru ngomong apa ya? Kalau weakness, what is your weakness? My weakness. Do you know what is your weakness? Nggak ada lagi ya? Nggak tahu lah bro. Mungkin aku ni terlalu friendly juga kot. Oh, itu bisa jadi weakness. Boleh jadi juga. Mungkin kerana aku terlalu friendly. Jadi orang salah sangka? Itu satu. Contohnya dalam percintaan boleh jadi. Kerana terlalu friendly, orang suka sama aku. Satu. Nombor 2, kerana aku terlalu friendly, aku terlalu bagi orang muka. Contoh dalam bidang bisnes. Terlalu friendly dengan orang, percaya sama orang, kita kena tipu. Oh, pernah kau ditipu? Banyak kali bro. Tipu uang? Ya, 10 miliar pun ada, sumpah. Ya. Kurang lebih lah. Ada kurang ada lebih. Iya, terus. Kerana macam aku mula bisnes kan udah lama. Akhirnya aku udah mulai karena daripada umur aku 18, aku pernah jualan macam ayah aku akan setiap hari pergi office ayahku. Aku akan macam ayahku beli satu mesin untuk macam bakar-bakar atau apa. So aku macam buat kacang, buat kuih. Kuih tak kuih? Iya, kuih, tahu kuih. So kuih, masak buat sendiri apa semua. Kau jual. Pergi jual bro, meja ke meja, sumpah. Sebab tu aku pernah rasa gimana hidup orang susah. Iya, paham. Contohnya misalnya waktu itu aku udah ada follower juga. Follower aku udah 20,000 30,000 kan. Iya. So bila kita buat kuih kayak gini, pergi jual di tepi jalan, malu juga bro. Jumpa kawan. Enggak apa ini. Malu. Kena lah bro, malu lah bro. Harga diri. Muka ganteng ni, jual pula kacang. Malu lah, harga diri bro. Paham aku. Tapi ujung-ujungnya apa?
Sorry bro, this is Aura. Mau money bro. Penutup yang bagus sekali. Keren. Betul. Aura, Karena bro. bila kita susah tidak ada orang tolong kita. Iya. Jadi nantilah orang mau ngomong kita apa. Iya. Ya buat orang luar sana, tak kisahlah kamu sedang kerja apa, niaga gerobak kah, jualan apakah, yang penting kamu cari rezeki halal. At the end of the day, tidak akan ada orang tolong kita waktu kita susah. Diri kita sendiri yang akan ada tolong. Keren. Thank Betul you so kan? much. Penutup yang bagus sekali. Mantap. Tepuk tangan untuk Kaisar. Alhamdulillah. Kita nggak bisa tambah pertanyaan. Bisa 2 jam. Ini udah sejam. Aduh. Mau tanya sedikit lagi apa? Nggak usah. Udah Bagus cukup ya? banget. Bagus ya? Dia pertanyaan-pertanyaan. Coba lihat pertanyaan-pertanyaan lu. Oke. Kenapa membatalkan setiap korek dengan Fuji sementara waktunya mepet sekali? Katanya Fuji sangat marah sama... Oke. Kamu mau jawab atau kita tutup saja di sini? Jadi kan Oke lah, jawab aja lah bro. Oke. Bismillah aja. Penutup yang bagus ya. Oke, ya kita jawab ya. Sebagai Jawab penutup. ya. Sebagai penutup ya. Bismillah aja. Iya, bismillah. Boleh nih, Semoga nih. tidak blunder lah. Baik. Iya. Kalau tak baik lagi sekali syuting aja. Ya, sebagai penutup juga. Tak, aku rasa ini bagus juga nih. Iya. Oke, jadi sebenarnya macam ni lah. Mm-mm. Sekali lagi, kenapa membatalkan pihak collab dengan Fuji sementara waktunya mepet sekali? Okey, katanya Fuji sangat marah sama Aisyah kerana membatalkan collab. Wow. Okey, jadi cerita dia macam ni. Mungkin ramai yang tertanya-tanya kan, kenapa boleh tak jadi live aku sama dia kan? Kerana waktu itu, okey, cerita dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini daripada saya ya. Ini daripada side saya. Mungkin kalau daripada side orang lain aku tak tahu gimana. Tetapi saya jawab ni dengan secara profesional. Okey. Jadi yang pertama sekali, and cara yang saya jawab ni, saya ni bukan sahaja seorang content creator, tetapi saya ni seorang entrepreneur. Jadi saya ada otak bisnes juga dalam kepala saya. Okey? Jadi kenapa boleh batalkan live saya ni bersama dengan Fuji? Okey, jadi pertama sekali saya pun tahu benda ini last minute. Oh, okey. Ini yang pertama. Kerana apa? Adalah satu brand. Wow. Ada wownya ya. Okey, tak apa. Ni I'm talking sebab aku pun ada hak juga untuk aku cover myself. Okey. So, kenapa aku batalkan, which is Satu last minute. Satu last minute enggak apa-apa bro. Last minute enggak apa-apa. Tetapi kerana adalah satu brand, which is aku collab sama dengan dia, aku harus Aku harus jualan. Aku harus jualan that product lah. Okay. Tetapi as a side of entrepreneur, of course lah, contoh ya. Okay, aku mau abang. Contohnya, okay, abang sama isteri abang, contoh ya. Abang terkenal, isteri abang terkenal. Amin. Contoh ya. Misalnya, okay. So, this brand ini bayar abang. Okay. Tiba-tiba last minute dapat tahu mau abang sama isteri abang. Oh, last minute. Okay. So, adakah harga abang akan sama? Contoh satu. Okay. Satu, sebab aku bukan sahaja seorang content creator sekali lagi, dan aku adalah seorang businessman juga. So, aku tahu dengan aku collab sama contohlah Fuji lah. Jadi bila collab sama dia, of course akan terjadinya satu booming. Itu pastinya lah. Dan daripada side brand pun akan mendapat satu benefit yang luar biasa. Oh, faham. That's for sure. Contohnya misalnya kalau aku terjadilah, aku satu hari nanti kita enggak tahu terjadinya aku collab sama Fuji, contoh ya. Dalam bidang jualan, contohlah dalam jualan. Okay, ini we talking about money ya. So dalam bidang jualan, of course aku boleh jamin yang akan terciptanya satu jualan yang misalnya boleh pecah lagi satu kali rekod di Indonesia. Karena kemarin aku dah pecah rekod di Indonesia. Which is aku live sendiri ya. Dan aku tahu kalau aku collab sama dia akan terjadi satu fenomena. Itu pasti. Last minute aku tak kisah. Tetapi of course daripada segi harga tu akan beda lah. Karena mungkin harga aku
biasanya kayak gini. Contoh ya, satu jam live 100 juta. Contoh. Aslinya nggak segitu. Karena memang ramai yang mau masuk sama live aku, mau collab sama aku, itu memang ramai. Of course lah, alhamdulillah dengan rezeki apa aku ada sekarang. Paham, dari ramai yang mau collab business sama aku. mindset ya. Business mindset. Kerana apa? Sebelum ni ramai lah yang pernah collab dengan aku. Dan alhamdulillah, macam contohnya brand tu ya, brand kamu contoh kan, membayar 100 juta. Ada brand-brand yang hebat-hebat juga, ada yang salesnya 3 miliar 1 jam. Oh iya. Ada yang 6 miliar 1 jam. Iya, untung lah. Ada. So benda tu memang ada. Benda tu memang betul. Iya. Okay, so panjang pendek cerita lah. So tiba-tiba last minute apa semua. So brand ini tiba-tiba macam aku taruhlah harga segini. Okay, so no deal. Okay, if you want me, kalau kamu mau aku untuk collab sama Fuji, harga aku segini. Dan aku tak kisah untuk collab sama Fuji. Bagi aku enggak ada masalah pun. Kita sama content creator, bro. So tak masalah untuk aku collab sama dia dan buat satu fenomena, tak masalah. Cuma so this is my price dan aku boleh menjanjikan kau sales aku akan lebih gila. 5 miliar ke 10 miliar. Aku tahu aku ada the power of that. Bukan mau sombong, tetapi itu ada reality kalau bila terjadinya aku sama Fuji, contoh. Aku paham. So, tiba-tiba karena contoh ya, yang brand ini udah memang sama Fuji udah lama, contoh ya. Tak kisah udah lama ataupun baru, memang udah bayar Fuji. So, dia deal sama ini tapi dia enggak deal sama aku. Faham enggak? Terjadinya salah faham. Jadinya. Terjadinya salah faham. Jadi enggak enak. So macam tiba-tiba this brand bagi tahulah, mungkin lah bagi tahu dia harga aku segini lah, apalah. So Fuji jadi marah lah. Dia jadi marah. Tiba-tiba mau naikin harga atau contoh. Kurang lebih lah ceritanya. Contoh. Ya, so bila terjadi macam ni, tiba-tiba dia diam apa semua. Tiba-tiba aku dengar daripada daripada netizen lah, apalah, cakap Aisyah ni memang enggak maulah, apalah. Faham tak? Kamu yang enggak bagus. Ya, bilang aku enggak bagus. Tapi jujur untuk satu hari nanti kalau aku sama Fuji untuk collab, benda tu tak jadi masalah untuk aku. Tetapi daripada segi side business, sesuatu brand tu harus faham juga. Paham. Sebab aku tahu sesuatu brand tu masuk, of course, bam. Iya, paham. Hujung-hujung mereka yang mereka yang untung. Kita gitu aja, faham tak? Paham. So dan satu lagi, aduh aku mau ngomong tadi, ya Allah. Lupa ya. Jatuh nih. Oke. Apa tadi mau apa? Lah. So satu lagi. Bang, cing lupa kali aku. Ya udah, lu lupakan saja. Sayang tuh. Sayang tuh. Apa itu? Bagus ya. Apa? Dan satu lagi. Okay. Alhamdulillah aku ingat juga, ya Allah. Ini mungkin aku cuma mau bilang lah macam bila terjadinya huru-hara tu, aku ada teks dia secara personal. Kamu ada teks. Aku ada teks. You say sorry. Yes, aku bilang lah sama Fuji, aku cakap ini semua salah faham. Mungkin kamu pun tak dengar daripada side aku. Dan ini adalah salah faham. Kalau dengan terjadi ini buatkan kamu rasa sakit hati apa sama aku minta maaf. Gentle lah. Yes, aku pun ada bilang selamat hari raya juga ke dia. Okay. Karena hidup aku ni, bro, aku tidak akan pernah ada musuh sama orang. Jujur. Kalau orang tu buat salah sama aku atau apa pun, I'm just being myself, and kalau bukan salah aku dalam sesuatu situasi pun, aku akan minta maaf. Kerana hidup ni sementara, so tak usah bermusuh dengan orang. So aku pun ada message Fadli juga. Aku cakap, bro, selamat hari raya. Maaf ya kalau aku ada salah silap. Sama Fuji juga aku udah bilang. Tapi kamu enggak bikin konten di sosial media? Tidak. Karena nanti bila aku share pula, cakap aku pula ambil kesempatan pula. Dipikir kamu itu. Ini aku mau pansos atau apa. Jadi macam di tempat aku sekarang, aku pun ada teks dia, aku cakap lah, okay, Fuji, aku minta maaf ya kalau salah silap aku apa semua. Mula-mula pun dia ada macam sakit juga kan. Tapi lama-lama dia udah jangan buat lagi atau apa. So itulah cuma mau bilang, so ini adalah salah faham di antara saya, dia dengan brand juga, dan it's all clear lah.
it's all clear dan saya harap lepas ni tidak akan terjadi lagi lah apa-apa huru-hara di antara saya dengan Fuji ataupun dengan orang lain sekalipun. Kerana di dalam bidang sosial media ni, satu hari kita buat salah, satu hari kita buat baik. Tetapi dalam setiap kebaikan yang apa yang saya pernah buat ni, janganlah disebabkan satu dua salah lupa dengan kebaikan kita, bro. So itulah saya mau bilang. Iya, tapi kalau kita bikin salah itu harus ada penebusan kalau di Indonesia. Penebusannya apa? Velocity. Sama lidahnya. Baby, I Musik. just wanna be yours. Sini. Muka aku nampak? Nampak. Oke. Nggak kepotong kan? Nampak. Oke. Asik. Oke. Satu persembahan dari Aisar Kalau kali. ini cermin nih. Yoi. Cermin situ. Oke, tuh, dua. Di startingnya kayak gini, startingnya. Tadi bang ya. Cerminnya ini cerminnya. Mana ini? Ini. So aku di sini. Iya. Oke, ntar ya. Iya. Mana Calvin Klein gue nih? Pas pula pakai Calvin Klein. Iya. Ntar ya bang. Nanti aku kasih rudal ya. Nah, baik. Rudal paten. Oke, contoh bang ya. Nah, Oke, contoh bang ya. Oke, mainkan. mainkan. Oke. 1, 2, 3 jam. Baby, I just wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours.